IRGC ini atau Garda Revolusi Islam ini hancur, maka rezim revolusi Iran 79 ini tinggal menunggu waktu. Dan kelihatannya dari pengamatan teman-teman di luar itu, terutama yang dari Iran, itu mengatakan bahwa di dalam IRGC juga sudah mulai terjadi terjadi pembelotan, sudah banyak yang melarikan diri, Pak, desersi. Nah, belum lagi Putra Mahkota Syahriza sudah menyatakan dia akan kembali ke Iran untuk memimpin perlawanan, membentuk pemerintahan sementara. Dia juga hanya mau berkuasa sementara, karena memang ketika rejim Ayatollah dan para mullah ini berkuasa, hasilnya hanya kebiadaban. Ratusan ribu rakyat Iran dibunuh, baik itu mahasiswa, aktivis, pejuang perempuan, terus misalkan terutama yang kasusnya kemarin itu mengejutkan dunia itu adalah kasusnya Mahsa Amini. Ompong masih terjaga kan? Ompong. Mana nih Ompong nih? Ompong. Mana Ompong? Oh, sign out ya? Oh enggak nih masih nih Ompong Toba. Suara Pak Paul. Ya, merdu. Menutup. Masih bagus suaranya? Aduh, masih sehat, masih seger. Sebentar, Mas. Atur posisi dulu. Oke, Ya, silakan. ya, ya. Jadi sekarang yang terjadi sekarang ini, ke depannya ini ya, memang Israel maupun Amerika tidak berniat mengganti rezim. Jadi tujuan daripada operasi militer ini pertama adalah menghancurkan dan menggagalkan program pembuatan bom nuklir oleh Iran dengan program nuklirnya. Yang kedua, menghancurkan atau membatalkan itu menghilangkan kemampuan Iran untuk mengirim rudal balistik sampai ke Israel, bahkan mau sampai ke Eropa dan Amerika. Jadi ada dua program militer yang sedang dilakukan oleh Iran sebetulnya, dua hal ini. Dan dari sisi objektif peperangan, ini sudah tercapai. Nah, Israel sudah menang, Amerika sudah menang, NATO sudah menang gitu ya. Kalau kita lihat ke depannya, apakah Amerika dan Israel mau ganti rezim? Ganti rezim bukanlah tujuan utama Israel dan Amerika. Tetapi kalau misalkan nanti pada akhirnya Pak Paul, ini kan sekarang kan pasukannya IRGC ini atau Garda Revolusi Islam ini hancur, maka rezim revolusi Iran 79 ini tinggal menunggu waktu. Dan kelihatannya dari pengamatan teman-teman di luar itu, terutama yang dari Iran, itu mengatakan bahwa di dalam IRGC juga sudah mulai terjadi terjadi pembelotan, sudah banyak yang melarikan diri, Pak, desersi. Nah, kemudian pasukan reguler, itu kan penjaga perbatasan, juga sudah tidak percaya lagi dengan kemampuan pemerintahan penjajah Ayatollah dan para mullah ini terhadap Iran untuk mengendalikan masyarakat Iran. Mulai mereka itu turun ke jalan, demo bersama-sama masyarakat yang pro-demokrasi. Nah, kita lihat, yang bisa menggantikan rezim pemerintahan di Iran ya hanya rakyat Iran sendiri. Bukan Amerika, bukan Israel juga, atau bukan siapapun, hanya rakyat Iran. Tetapi kalau saya melihat, ke depannya IRGC akan semakin lemah, Garda Revolusi ini. Rantai komando dari atasnya sampai lini kedua itu sudah habis, ya. Kemudian persenjataannya juga sudah banyak yang dihancurkan oleh Israel, baik senjata konvensional maupun alutsista. Nah, apakah kedepannya IRGC ini akan bisa bertahan? Sepertinya sulit untuk bangkit kembali. Kenapa? Untuk mengembalikan potensi maupun kemampuan militer Iran sampai sebelum tanggal 12 Juni kemarin, itu butuh dana yang sangat besar. Sangat butuh dana yang sangat besar untuk membangun militernya kembali. Apalagi kalau dia masih mau meneruskan program nuklirnya.
Ya, saya kira butuh waktu 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin tidak akan pernah terwujud. Kenapa? Iran sekarang dalam kondisi di bawah sanksi dan tekanan tekanan ekonomi dari negara-negara masyarakat Eropa ini. Jadi Iran memang agak sulit untuk ini ya, untuk bangkit kembali. Nah, belum lagi putra mahkota Shahriza sudah menyatakan dia akan kembali ke Iran untuk memimpin perlawanan, membentuk pemerintahan sementara. Dia juga hanya mau berkuasa sementara untuk kedepannya kemudian membantu untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Ya, seperti ya negara-negara Eropa lah, negara-negara maju. Karena memang ketika rejim Ayatollah dan para mullah ini berkuasa, hasilnya hanya kebiadaban. Ratusan ribu rakyat Iran dibunuh, baik itu mahasiswa, aktivis, pejuang perempuan, terus misalkan terutama yang kasusnya kemarin itu mengejutkan dunia itu adalah kasusnya Mahsa Amini. Nah, ini yang membuat rezimnya Ayatollah ini tidak akan mungkin bangkit kembali citranya. Jadi berbeda kasus Gaza dengan kasus Iran ini. Kalau di kasus Gaza, simpati Eropa masih ada terhadap ini ya, terhadap Hamas karena masalah Hamas pintar memainkan perasaan orang, pintar memainkan psikologisnya masyarakat dunia dengan mengatakan bahwa Israel melakukan genosida, padahal Hamas sendiri yang menggunakan rakyat sipil, terutama wanita dan anak-anak sebagai tameng hidup, gitu. Nah, tapi kalau untuk kasus Iran ini sangat berbeda, karena semakin terbukti bahwa Iran memang berniat untuk mengembangkan senjata nuklir, mengembangkan bom atom. Dari kalau dipikir-pikir tuh ada 9 reaktor ya yang mereka bangun untuk pengayaan uranium. Belum lagi tempat risetnya, belum lagi apa namanya ya, belum lagi bagaimana dia membangun persenjataan rudal balistik. Nah, jadi memang ada mens rea, ada niat dari Iran ini untuk menghancurkan Israel dan nanti mulai perlahan-lahan masuk mengancam Eropa dan kalau perlu mengancam seluruh dunia pada satu waktu nanti gitu ya. Menerapkan seluruh dunia itu di bawah hukum ideologinya ya, seperti yang dia terapkan di Iran sekarang ini. Nah, jangan sampai itu terjadi gitu. Kalau itu terjadi ya hancurlah peradaban manusia ini. Apalagi yang berdasarkan budaya Judeo-Kristiani ya hancur sudah gitu. Nah, semoga putra mahkota satu waktu pada akhirnya kembali terlepas apapun pergolakan yang terjadi di Iran. Dalam arti ya akhirnya tentara Iran itu kembali memihak rakyat dan menghancurkan pemerintahan penjajah ini, pemerintahan Ayatollah ini yang banyak sudah ratusan ribu rakyat Iran dia bunuh, belum lagi warga asing di luar negeri juga sudah bukannya sedikit gitu. Ribuan juga termasuk marinir 241 marinir Amerika di Lebanon dan 75 orang pasukan payungnya Prancis yang ditugaskan oleh PBB pada waktu itu untuk menjaga perdamaian. Tapi itu dibunuh oleh Iran ini dengan menggunakan tangan Hezbollah dan bom bunuh diri. Belum lagi peristiwa-peristiwa teror lainnya yang ada di kawasan. Belum lagi perang saudara di Suriah. Nah, jadi memang Iran ini sudah menuai apa yang dia tabur selama ini. Bukan rakyat Irannya ya, pemerintahan Ayatollah, pemerintahan penjajah ini sudah menuai apa yang dia tabur. Nah, di Konoha, kebencian terhadap Israel itu membuat orang-orang yang notabene ini bukan kelompok Syiah ikut-ikut dukung Iran gitu. Padahal dulu mereka itu justru mengatakan Syiah itu kafir gitu kan. Syiah itu bukan bagian dari mereka gitu. Tapi sekarang dukung-dukung kenapa? Yang penting musuhin Israel gitu. Nah, itu dia. Nah, kalau kita lihat persenjataannya Iran, pesawatnya sudah nggak punya suku cadang, kemudian juga kemampuan tempur pilotnya juga sudah berkurang. Iran berusaha membuat pesawat sendiri, tapi tidak terlalu bagus juga ya hasilnya ya. Dia meniru pesawat F5-nya Amerika pada masa lalu. Kemudian kemarin itu ada beberapa pesawat Iran juga dihancurkan, baik itu F-14, F-4, F-5, masih juga ada MiG-29, ada juga ada apa namanya? Ada beberapa lah. Tapi memang sulit gitu ya. Iran tidak berani head to head melawan pilot Israel juga karena dia sadar dia kalah kemampuan pesawat, kalah persenjataan.
Nah, kemudian sistem radar selama ini menggunakan buatan Rusia dan Tiongkok. Rusia S-300, S-200, kemudian menggunakan turunannya Bafar, itu produksi Iran dalam negeri juga gagal. Terlepas kegagalannya karena senjatanya nggak berkualitas, atau karena memang pilot-pilot Israel dan angkatan bersenjata Israel memang hebat, antara dua kemungkinan itu. Nah, tapi saya juga memang melihat ya dua-duanya bisa gitu. Bisa memang karena kehebatannya IDF, atau karena memang alutsista yang dimiliki oleh Iran di bawah embargo ini tidak begitu bagus gitu. Nah, kalau kita lihat, perang ini juga sebetulnya bukan hanya berdampak kepada Iran, tapi juga kepada Rusia dan Cina. Disinilah artinya apa? Rusia dan Cina juga belajar. Kalau mereka mau menggunakan kekuatan militer untuk melawan pengaruh Barat, ya, pengaruh Amerika dan NATO, kelihatannya dari sisi persenjataan dalam perang ini Rusia dan Cina sudah kalah, gitu ya. Ya buktinya dalam 12 hari angkatan bersenjata Iran dilibas habis sama Israel. Bagaimana itu kan? Nah, di sini Putin juga berpikir, dia nggak berani terlibat terlalu jauh juga. Kalaupun Putin terlepas itu lewat jalur diplomatik atau lewat penyeludupan senjata ke Iran, memberikan bantuan, tapi tetap kalah juga, itu akan semakin memukul Rusia. Cina juga sama gitu. Ya beda mungkin kalau Bu Koni mengatakan bahwa senjata Rusia masih hebat, ya, dia dukung, ya nggak apa-apa gitu. Semua orang pasti bilang kecapnya nomor satu kan gitu kan. Tapi kalau saya ngelihat dari bukti di lapangan, ya terus terang persaingan ini, pertarungan ini juga melibatkan bisnis persenjataan. Nah kelihatannya produk Rusia, Cina, Iran maupun Korea Utara kali ini kalah. Begitu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Itu aja penutupnya. Luar biasa nih. Oke, 5 menit mungkin Pak SK, Pak Teti 5 menit mau kasih penutup. Oke, saya tambahin ya Pak Paul. Udah, Jadi ya. saya sih ngelihat Trump kan yang menginisiasi ya. Oh, ini dua-duanya udah setuju gencatan senjata begitu. Jadi Trump udah percaya diri, target dia sudah tercapai ya. 3 fasilitas nuklir yang dia rasa ini yang mesti diberesin karena perlu GBU 57 dan B2 silumannya mesti masuk ke situ. Dan sudah dilaksanakan dengan sukses begitu ya. Kan mereka menyaksikan lewat satelit. Itu ledakannya besar sekali ya dan hancur. Nah, jadi dia melihat ini sudah beres dan sebelumnya kan laporan intelijennya dia, laporan militernya dia sudah melaporkan kepada dia juga bahwa Israel di hari pertama sudah menghancurkan lewat 200 pesawat tempurnya berapa banyak titik ya, bahkan sampai jenderal-jenderal pergudangan persenjataan dihancurkan walaupun dibalas 300, 200, 100 begitu kan. Tetapi akhirnya semakin hari semakin berkurang 30, 20 baru belajarlah si Iran ya. Di hari pertama kan panas kan hati kan, gila gua dihabisin ini di hari pertama, kaget begitu. Dia balas lah, marah langsung, emosi kan, 300 200 rudal hipersoniknya juga dikirimkan. Nah tetapi begitu hari-hari berikutnya udah pusing dia. Wah kalau gua kasih begini habis deh, gua nggak ada rudal lagi, nggak bisa gua show lagi ke ke dunia begitu ya. Minimal gue kurangin dulu lah sekarang 30-20 daripada habis ini nanti. Nah akhirnya hari kedua, ketiga, kelima kita lihat betapa gampangnya, betapa mudahnya Israel masuk ke wilayah Iran tanpa perlawanan. Berarti gila kan, dari banyak pesawat itu nggak ada satupun yang hancur, hanya 4 drone saja ya. Kalau drone dikenakan dengan rudal pertahanannya Iran ya itu wajar lah ya, namanya kekuatan dan lajunya kan nggak sekencang pesawat tempur ataupun rudal. Nah, jadi dia lihat ini laporannya ya udah hancur ya, artinya minimal kekuatan Iran ini ya paling punya rudal, pesawat juga udah pesawat yang lama begitu kan, udah nggak ada lagi yang bisa
dijadikan apa namanya eh, concern ketakutan yang berlebihan gitu terhadap Iran, kekuatan militer Iran lagi begitu ya. Jadi dia lihat juga sudah hancur Hamas, Houthi dan Hizbullah ya proksi-proksinya. Nah, jadi eh, Trump menginisiasi. Nah, Israel sebenarnya tadinya udahlah sekalian lagi dikasih dulu seminggu 2 minggu diuji lagi sampai benar-benar habis nyerah begitu kan. Tetapi Trump ya istilahnya lu gebuknya jangan sampai apa habis-habisan lah, kesian lah, jangan lu bakar semuanya begitu kan. Ya minimal lu sisain rumahnya lah begitu kan. Nah, jadi intinya masih kasih dia muka lah minimal begitu, jangan sampai dia dendam ya kan. Nah, kalau dendam kan biasanya Muslim ini nggak ada perlawanan, dia pakai cara teror ya, teror di Eropa, teror di belahan dunia yang lain, entar itu nabrak mobil, entar itu bom bunuh diri kan begitu ya. Nah, jadi lu kasih muka lah minimal. Nah, jadi juga buat si Trump juga berjasa lah ya minimal. Wah, gua jadi peaceful lah ya, intinya gencatan senjata perang jangan bereskalasi lebih gede lagi kan bahasanya begitu. Nah, jadi ya disambut lah, Israel juga merasa udah menang di atas angin, udah merasa juga Iran bukan lagi kekuatan yang mesti ditakutin lagi, dia udah yakin banget ya, udah di destroy semuanya. Dan kalau Iran ya dia begitu yang tadi koar-koar kan, dan tapi sebelumnya kan juga udah Menlunya maupun yang juru bicara di PBB-nya kan udah ngemis-ngemis minta bantuan Eropa, minta bantuan PBB, minta datang ke apa Rusia, minta datang ke mana tuh, ke Istanbul, minta datang kemana lagi sebelumnya dia itu kan, ke beberapa negara. Ya minta bantuan support begitu ya. Kalau bisa wakil-wakil di Rusia ini ya bantulah. Ini minimal kalau nggak mau ngebantu apa senjata atau apapun, gencatan senjata lah suarakan ya kan. Kalau kami ngomong untuk gencatan senjata terang-terangan ya malulah kami. Mau di mana taruh di muka nih kan. Jadi ya dia berusaha lah ya diplomasinya begitu. Tetapi udah habis, sudah babak belur. Jadi begitu ditawarin sama Trump, padahal kan mestinya kalau dia ini kan panas itu kan, gila nih 3 fasilitas nuklir gua yang udah ribuan triliun puluhan tahun udah gua bangun ini hancur begitu saja sama si Trump. Mestinya minimal gua balas nih si siapa? Gua nggak mau gencatan senjata, gua tolak dong, gua udah hancur-hancuran. Tetapi kan ternyata diterima begitu mudahnya sama si Iran begitu ya, dengan tangan terbuka ya udah kita gencatan senjata ya, karena kalau dilanjutin tambah babak belur dan rejim Khamenei bisa habis ini langsung begitu cepat digantikan gitu. Tapi kedua yang saya lihat lagi, baik Trump maupun Netanyahu ya juga melihat mungkin eh, atau yang mungkin akan melihat, dan saya sendiri juga akan melihat bahwa Khamenei ini dengan rejimnya, mungkin si ini udah 86 87 sekarang, jangan-jangan ya udah 87 88, ini sebentar lagi udah tidak berkuasa ya. Jadi eh, dengan tidak berkuasanya si Khamenei ini ya, digantikan dengan mungkin kaderisasinya atau apapun, saya rasa udah nggak punya kekuatan seperti model Khamenei senior maupun Khomeini dan Khamenei ya, dulu junior, senior dan junior, ini sekarang udah nggak punya lagi ideologi yang benar-benar punya ambisi pribadi untuk eh, menanamkan hegemoninya di Timur Tengah, menguasai Timur Tengah, membakar lagi rakyatnya dengan politik-politik untuk membinasakan Israel. Saya rasa nanti ini setelah dia turun, mungkin 1-2 tahun lagi, bahkan nggak sampai ini ya, mungkin jangan-jangan di dalam tahun ini digantikan atau paling nggak tahun depan. Itu saya rasa udah berbeda ya. Ideologinya udah akan berganti halawan, dan apalagi dia belajar dari peperangan ini, siapapun yang menjadi pemimpinnya ya bisa dihabisin, dan dan para apa pejabat-pejabat militernya saya rasa juga udah
nggak berani lagi untuk mengambil resiko seperti para almarhum pendahulunya ya, para jenderal-jenderal yang lain, Quds atau IGRC yang semuanya memang tujuannya dulu cuma satu, selalu membangun slogan-slogan untuk membinasakan Israel, benci Amerika. Nah, saya rasa ini pasti di era 1-2 tahun lagi Iran mengalami perubahan yang luar biasa, ya. Dan kita berharap mudah-mudahan ya ke depan mereka kembali lagi ke jadi negara yang lebih sekuler ya, atau mungkin kalau bisa lebih demokrasi begitu ya. Nggak lagi harus eh, para mula-mula ini yang menjadi penentu kebijakan Iran begitu, karena kalau selama mula-mula pemimpin-pemimpin agama siapapun dimanapun negaranya apalagi Islam udah pasti hancur, pasti miskin ya. Negara yang sebenarnya sumber alamnya luar biasa ya, rakyatnya sebenarnya Persia itu cerdas, punya histori yang bangsa yang cukup tua begitu, dengan kekayaan budayanya ya, kekuatannya, kerajaannya baik zaman modern maupun sebelum Masehi, tetapi hancurlah semua itu kalau dipimpin sama pemimpin-pemimpin agama seperti Khamenei begini ya, selalu provokasinya agama, nggak bisa nggak mampu untuk membangun kesejahteraan rakyat, yang ada yaitu kebencian, perang, akhirnya menghancurkan. Uangnya bukan dipakai untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat, yang ada dipakai untuk memperlengkapi, membeli senjata dan menyumbang kepada Hamas, Houthi, Hizbullah untuk memerangi Israel begitu. Nah, saya rasa si Trump maupun Netanyahu juga memandang Iran ke depan 1-2 tahun lagi ini bukan ancaman untuk di Timur Tengah. Ya, mungkin peta politiknya akan berubah lagi sehingga juga Timur Tengah akan lebih damai. Nggak ada lagi provokasi-provokasi di masjid-masjid seperti yang dibangun selama ini oleh Khamenei untuk memprovokasi binasakan Israel, Amerika, begitu ya, akan jauh lebih baik lagi. Nah itu, thank you Pak. Ya, kita masih di penghujung perang Iran-Israel dan juga Hamas-Israel, dan tentu saja inilah awal dari perdamaian di seluruh dunia. Tentu perdamaian yang semu ya. Dalam 5-20 tahun lagi nanti akan ada perang dunia ketiga, saudara ya. Hati-hati, perang dunia ketiga ya, menurut analisa profetik Nabi 26 Joseph Paulson ya, akan dibangkitkan oleh Cina. Cina ini akan main-main dengan Islam ya. Dia akan coba bangkitkan Islam. Dia akan coba melengkapi Islam karena Cina perang dagang dengan Amerika dan Amerika kalah, saudara. Lalu Amerika main kasar. Makanya Cina akan bangunkan Islam yang sudah selesai, sudah kelar hari ini ya. Sudah, Islam ini sudah kelar, seluruh sudah kelar. Dengan habisnya Iran ini sudah kelar, finish ya. Aduh, saya sangat menyayangkan itu adalah justru negara Cina ya, the dragon nation ya, itulah yang akan membangkitkan the beast, binatang itu ya. Oke, terima kasih Pak SK, Om Pung, Pak Andi, juga Ratko dan Permesta yang hari ini sudah begitu hebat kita menganalisa, semoga didengar oleh Prabowo dan juga didengar oleh seluruh dunia ya, intelijen dan semua pihak terkait, sehingga mereka belajar menjadi cerdas dengan channel ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah aktivitas Yayasan Damaris Indonesia. Tetap kasih makan Indonesia, saudara ya. Jangan bolong kasih makan Indonesia tiap hari ya, melalui Yayasan Damaris, supaya kita semua ya bisa
kita kasih makan Damaris ya, kasih makan Indonesia supaya jangan chaos ya, luar biasa.